Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Inggris lagi. Nah, materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang present continuous passive voice. Apa itu present continuous passive voice? Mari kita lihat. Jadi, present continuous passive voice itu adalah kalimat yang sedang berlangsung yang menggunakan kata kerja berawalan di, seperti itu. Jadi present continuous itu adalah kalimat yang sedang berlangsung dan passive voice itu adalah kata kerja yang berawalan di, seperti itu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Present continuous itu adalah kalimat yang sedang berlangsung. Dan passive voice ini adalah kata kerja yang berawalan di, seperti itu. Jadi present continuous passive voice itu adalah kalimat yang sedang berlangsung yang berawalan di. Kemudian di dalam present continuous passive voice itu ada to be. To be-nya apa saja? To be-nya yaitu is, am, dan are. Dan setiap subjek itu memiliki to be yang berbeda-beda. Misal subjek he, she, dan it. Subjek he, she, dan it itu menggunakan to be is. Dan subjek I itu menggunakan to be am. Dan subjek you, they, we itu menggunakan to be are. Saya ulangi. Subjek he, she, dan it itu menggunakan to be is. Dan subjek I itu menggunakan to be am. Dan subjek you, they, dan we itu menggunakan to be are. Dan setelah to be itu plus being. Oke, setelah to be itu being. Dan setelah being itu adalah verb 3. Verb 3 ini adalah kata kerja ketiga. Apa contohnya kata kerja ketiga? Ini contohnya. Memakan. Memakan itu bahasa Inggrisnya eat, ate, dan eaten. Eat ini sebagai kata kerja ke-1, ate ini sebagai kata kerja kedua, dan eaten ini sebagai kata kerja ketiga. Dan di dalam passive voice itu yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Oke, saya ulangi. Di dalam passive voice itu yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Contoh lagi, contoh kata kerja ketiga, misal bahasa Inggrisnya menyiram. Menyiram itu bahasa Inggrisnya adalah water. Water ini sebagai kata kerja ke-1. Kemudian kata kerja keduanya adalah water, ada ed-nya. Kemudian kata kerja ketiganya yaitu water, ada ed-nya. Seperti itu. Oke, jadi di dalam passive voice yang digunakan adalah kata kerja ketiga, yaitu water. Oke, seperti itu. Jadi langsung saja ke contoh-contohnya agar lebih mudah dipahami. Untuk contoh yang pertama, kalimat passive voice present continuous yang pertama itu adalah rotimu sedang dimakan oleh dia laki-laki. Oke, kalimat present continuous passive voice yang pertama adalah rotimu sedang dimakan oleh dia laki-laki. Nah, present continuous-nya yang mana? Present continuous-nya yaitu sedang. Karena present continuous itu adalah kalimat yang sedang berlangsung. Dan passive voice adalah kata kerja yang berawalan di. Seperti itu, ini dimakan. Nah, kalimat aktifnya yaitu memakan. Oke, kata kerja aktifnya yaitu memakan. Akan tetapi jika sudah di passive voice kan itu menjadi dimakan. Nah, ini adalah contoh kalimat present continuous passive voice ini. Yang pertama yaitu rotimu sedang dimakan oleh dia laki-laki. Mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Rotimu itu bahasa Inggrisnya adalah your bread. Nah, rotimu ataupun your bread ini adalah benda. Jika benda, kata gantinya adalah it. Jika it,
maka menggunakan to be is. Maka setelah your bread ini adalah to be. To be-nya your bread adalah is. Karena your bread ini adalah benda. Dan benda kata gantinya adalah it. Dan jika it, maka to be-nya adalah is. Seperti itu. Dan setelah is adalah being. Oke, ini setelah to be, maka being. Maka di sini adalah being. Oke, being ini menunjukkan kata sedang. Seperti itu. Being. Setelah being, yaitu eaten. Eaten ini artinya dimakan. Oke, eaten ini kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari mana eaten berasal dari sini. Oke, jadi jika memakan itu bahasa Inggrisnya eat, ate, eaten. Tapi kalau dimakan itu harus menggunakan kata kerja ketiga. Maka di sini menggunakan kata kerja ketiga yaitu eaten, artinya dimakan. Oleh itu by, dia laki-laki itu him. Nah, dia laki-laki itu bahasa Inggrisnya he. He itu sebagai subjek. Akan tetapi kalau objeknya dia laki-laki adalah him. Seperti itu. Karena ini passive voice, wajib setelah by itu menggunakan objek. Seperti itu. Jadi tidak boleh he, tapi him. Oke, jadi kalau he itu subjek dia laki-laki. Akan tetapi kalau him adalah objek dia laki-laki. Seperti itu. Oke, jadi rotimu itu your bread sedang dimakan. Itu bahasa Inggrisnya is being eaten. Is-nya dari mana? Ini sudah rumus. Karena your bread ini adalah benda. Dan jika benda maka kata gantinya adalah it. Dan jika it maka to be-nya menggunakan is. Seperti itu. Kemudian being. Kenapa menggunakan being? Karena ini menunjukkan kata sedang, present continuous. Maka menggunakan being. Oke, dirumus seperti ini. Being. Setelah to be yaitu is, kemudian plus being. Oke, plus being, kemudian plus verb 3, plus verb 3 ataupun kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya memakan yaitu eaten. Maka di sini menggunakan eaten. Memakan itu bahasa Inggrisnya eat, ate, dan eaten. Karena ini passive voice maka wajib menggunakan kata kerja ketiga yaitu eaten. Maka di sini menggunakan eaten. Kemudian oleh itu by, dia laki-laki itu him. Jadi bahasa Inggrisnya rotimu sedang dimakan oleh dia laki-laki adalah your bread is being eaten by him. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua. Bunga itu sedang disiram oleh dia perempuan. Oke, ini contoh kedua. Ini contoh kalimat passive voice juga. Oke, untuk kalimat yang kedua ini adalah contoh kalimat present continuous passive voice. Karena ada kata sedang ini sebagai present continuous-nya dan disiram ini sebagai passive voice-nya. Mari kita terjemahkan. Bahasa Inggrisnya bunga itu adalah the flower. Oke, the flower ini artinya bunga itu. Kemudian karena flower ini adalah benda, maka kata gantinya adalah it. Dan jika kata gantinya it, maka menggunakan to be is. Oke, ini. Jika kata benda, maka kata gantinya adalah it. Dan jika it, maka menggunakan to be is. Dan setelah to be plus being, maka di sini setelah to be plus being. Dan setelah being, maka kata kerja ketiga. Oke, setelah being adalah kata kerja ketiga. Maka di sini setelah being adalah kata kerja ketiga.
watered ini artinya disiram. Ini adalah kalimat pasif. Kalimat aktifnya adalah menyiram. Menyiram itu bahasa Inggrisnya water sebagai kata kerja ke-1 dan watered sebagai kata kerja kedua, kemudian watered sebagai kata kerja ketiga. Dan di dalam passive voice itu wajib menggunakan kata kerja ketiga. Maka yang kita gunakan adalah watered ini. Seperti itu. Maka disiram itu bahasa Inggrisnya watered. Kemudian oleh itu by, dia perempuan itu her. Dia perempuan itu bahasa Inggrisnya she. She itu sebagai subjek. Akan tetapi jika sebagai objek itu menjadi her. Her ini adalah objek, dia perempuan. Kalau she itu objek, kalau she itu subjek, dia perempuan. Tapi kalau her ini adalah objek, dia perempuan. Seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya bunga itu sedang disiram oleh dia perempuan adalah the flower is being watered by her. Seperti itu. Oke, terima kasih. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.